Waalaikumsalam. Wah, halo Mbak Ayu. Iya, maaf sayang. Enggak apa-apa. Masih ingat saya kan, Bu? Iya, Ayu kan? Iya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Maaf ya, Bu, ini saya basah nggak apa-apa. Basah ya, nggak apa-apa. Silakan duduk dulu. Ini kok tumben siang-siang main ke ruang BK ada apa? Ada sesuatu. Gak apa-apa, pelan-pelan. Ya, sehat toh? Ya, ini ada apa kok siang-siang Ya, main? maaf ya tuh ganggu Bu Ira siang-siang ini. Iya. Saya datang ke tenda karena saya pengen cerita suatu masalah saya, Bu. Gitu. Bu Ira ada waktu nggak, Bu? Iya, insya Allah untuk Mbak Ayu ada. Iya, nggak apa-apa kan? Sehat ya? Bapak Ibu sehat di rumah? Sehat, Alhamdulillah. Masih berjualan? Iya masih, Bu. Iya. Tapi ya coba karena sekarang lagi wabah ini jadi penghasilannya menurun ya, Bu. Nggak apa-apa. Tetap semangat. Insya Allah, Insya Allah semangat. nanti ya Allah pasti ngasih rezeki dari mana saja. Terus ini ada apa kok tampak kayak capek, lelah, letih, lesu, Saya tuh pengen cerita satu masalah, Bu. Nah, Iya. saya tuh bingung mau cerita ke siapa, kalau cerita ke teman atau cerita ke mana tuh saya ngerasa malu gitu, bingung mau nanya ke siapa. Tapi terus kemarin saya ingat kalau Bu Ira tuh kan pernah bilang kalau ada masalah bisa cerita ke Ibu, bebas ya, membantu gitu. Terus saya ya udahlah, mumpung ini kan kayaknya Ibu juga lagi tiket ya, Bu. Iya, Jadi ini saya masih sekolahan saya. bisa nih coba-coba kesinilah ketemu Bu Ira, mumpung nggak banyak orang, jadi saya bisa bicara intensif dengan Ibu. Terima kasih atas kepercayaannya Mbak Ayu untuk bercerita dengan Bu Ira di sini. Insya Allah nanti Bu Ira akan membantu permasalahannya Mbak Ayu. Dan tepat sekali kalau Mbak Ayu punya masalah berceritanya ke BK, karena kami selain membantu kita juga punya kode etik, kita punya teknik, punya prinsip-prinsip yang harus kami jaga. Dan insya Allah nanti kerahasiaannya akan terjamin. Ya, pokoknya tidak usah malu, tidak usah takut. Apa yang menjadi ganjalan di hati diceritakan, diungkapkan. Karena hanya dengan bercerita itu nanti Mbak Ayu bisa menemukan, oh permasalahan saya di sini, langkah-langkah yang harus saya lakukan adalah seperti ini. Jadi mungkin itu yang awalnya. Mungkin Mbak Ayu kalau sudah siap bisa menceritakan yang menjadi ganjalan di hati. Nanti Ibu membantu dengan menuliskan ringkasan atau mungkin hal-hal yang penting yang nanti Mbak Ayu sampaikan. Jadi Mbak Ayu cerita aja, ngalir aja apa yang ada dalam benak Mbak Ayu, ungkapkan kesedihannya, unek-uneknya. Tapi ini nggak apa kan, Bu, ganggu waktu Ibu kerja? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, itu juga sambil nunggu hujan. Ya, terima kasih ya, Bu. Silahkan. Jadi gini, Bu, saya tuh beberapa hari ini tuh agak punya kepentingan. Ini kan udah mau lulus kan, Bu, udah mau kelulusan. Nah, saya tuh udah mulai rasa-rasa gitu mau lanjutin kemana sekolah lulus SMP ini. Nah, saya tuh udah punya pilihan. Nah, ketika beberapa hari yang lalu saya sampaikan ke orang tua tuh nggak setuju sama pilihan saya. Terus saya jadi ya kayak gini tuh, jadi kalau nggak semangat gitu. Terus pilihannya Mbak Ayu apa? Saya itu pengen banget bisa lanjutin kayak SMK jurusan tatap muka, Bu Ira. Jadi Mbak Ayu, ini ya saya buat petanya di sini. Mbak Ayu harapannya pengen masuk ke SMK jurusan tatap muka. Terus yang menjadi permasalahan di sini adalah dengan orang tua. Orang tua Mbak Ayu pengennya masuk di mana? Orang tua saya tuh pengennya saya masuk ke SMA aja, Bu. Sekolah di SMA Iya. umum ya. Iya, karena kan di rumah dekat rumah saya itu kan ada SMA, Bu. Paling kurang lebih jaraknya cuma 1-2 kilo. Dekat Jadi rumah. orang tua tuh pengen saya ke sana aja biar menghemat uang transport, terus juga untuk uang sakunya kan juga orang tua nggak perlu ngeluarin banyak. Jadi dan saya tuh juga kalau di SMA yang situ tuh sama tetangga saya banyak yang kesana, Bu. Sebenarnya juga biayanya nggak terlalu berat. Maksudnya tengah gitu lah, Bu, dibandingkan kalau saya tadi SMK tadi itu ya, Bu, Biayanya murah gitu ya, yang terjangkau. Iya. Iya. Maka juga sempat apa namanya searching info gitu, ada kakak kelas juga yang ke sana. Itu tuh emang biayanya agak lebih mahal sih, Bu. Soalnya kan yang di SMK. iya, soalnya kan di sana tuanya ya buat mensupport misal praktek kerja industri, magang, terus juga karena sekolahnya kan
tata boga itu kan banyak prakteknya. Pasti kan masak-masak kan Bu, itu kan juga butuh biaya yang besar juga buat mensuplai bahan setiap hari. Jadi yang mau saya sadar sih beratnya itu emang di biayanya gitu. Berarti kendala adalah biaya, Iya. ya, secara finansial. Terus dari Mbak Ayu ini sudah menceritakan awalnya nih, ada jadi tadi antara harapan Mbak Ayu ingin masuk di SMK dengan harapan orang tua yang ingin masuk di SMA. Iya. Itu terjadi perbedaan pendapat. Iya. Nah, inilah yang menjadi sumber masalah dari Mbak Ayu sendiri. Nah, kira-kira dari Mbak Ayu ini ada nggak usaha atau apa yang sudah dilakukan Mbak Ayu untuk membicarakan perbedaan pendapat ini dengan orang tua? Belum sih Bu, ini kan saya tuh baru akhir-akhir ini emang mantapnya cara buka ini setelah saya merefleksikan. Saya kan emang senang masak Bu, senang masak. Masak, Terus iya. juga saya juga suka kulineran, suka makan yang lagi sih kayak gitu, dan itu cari pasar gitu. Terus jualan? Iya, karena kalau ada resep yang menurut saya tuh menjual dan gampang bahannya, gampang buatnya, tentunya saya buat gitu, terus nanti saya jual gitu, saya promosi lewat sosmed saya, lewat WA, lewat Instagram, terus ya alhamdulillah sih pun nanti juga ada yang beli, terus juga lumayan pendapatannya bisa buat nambah-nambah uang saku. Nah setelah itu kan saya mikir ternyata saya suka nih apa namanya masak-masak kayak gitu, terus saya juga bisa mendapatkan keuntungan juga, terus saya mikir kayaknya mending saya masuk ke buka aja sekalian, kan saya dapat basic ilmunya, saya juga bisa mengembangkan keterampilan saya gitu Bu. Bagus itu. Iya. Ternyata kamu punya ide kreatif loh ya. Iya, kan? Kamu suka masak. Terus habis itu kamu berusaha untuk mengenalkan produk kamu, buatan kamu ke teman-teman kamu ya, lewat media sosial. Selain itu kamu juga mendapatkan uang ya, mendapatkan uang. Jadi memang sepertinya kamu anak yang terampil ya. Keadaan. Iya, memang keadaan yang membuat seseorang itu menjadi pintar ya kan. Terus itu tadi kelebihannya kalau misalnya kamu masuk di SMK ini menjadi potensi. Nah, di sini kamu jadi ini tadi potensi dari Mbak Ayu harus dikembangkan karena tidak semua orang itu memiliki kemampuan sama seperti Mbak Ayu. Punya passion, punya minat yang besar terhadap kuliner. Hal yang sepele, cuma memasak, tetapi itu bisa menghasilkan finansial yang lumayan. Kan banyak orang yang sukses, yang bisa hidup, bisa memiliki finansial yang bagus hanya dari memasak, dari hobinya juga. Nah itu bagus sekali. Jadi potensi ini memang harus dikembangkan. Nah terus sementara kalau untuk yang di SMA ini bagaimana Mbak Andi? Kira-kira kesulitan apa atau kendala atau hambatan yang dialami selain ya ini tadi? Dari sisi Mbak Ayu sendiri juga ceritakan. Kalau dari saya tuh kenapa saya mau nggak mau ke SMA tuh, saya tuh kurang serak sama jurusan yang ada di SMA. Jurusan di SMA cuma 2 Bu, di sekolah saya yang dekat itu, yang di Mukaramba itu kan cuma IPA sama IPS. Nah kalau IPA kan pelajarannya saya kan ketemu matematika, kimia, fisika, biologi. Sedangkan kalau di IPS kan saya ketemu sejarah, geografi, ekonomi, akuntansi dan sebagainya. Nah itu tuh saya tuh kurang gimana ya Bu, itu setelah biasa kan udah merasakan sekolah beberapa tahun ini kan Bu, saya rasa kalau untuk pelajaran yang bersifat akademis tuh saya agak kurang mampu gitu Bu. Berarti merasa tidak mampu, kurang mampu. Iya, secara akademis saya merasa lemah gitu Bu. Saya tuh justru malah merasa lebih percaya diri kalau bersifat praktek gitu, misal bikin kerajinan atau ya tadi ini tadi masak-masak itu saya bisa lebih cepat belajarnya gitu, karena kalau teori-teori yang ada di sekolah tuh kayak yang masih bersifat abstrak gitu Bu. Jadi ya itu tadi. Jadi dari Mbak Ayu sendiri merasa kalau nanti sekolah di SMA dari sisi akademisnya kurang mampu mengikuti, kemampuan menghafalnya, mungkin teorinya, pemahaman teori itu masih kurang. Mbak Ayu sendiri potensinya bakatnya tadi keterampilan, ya kan, yang sifatnya praktek, yang sifatnya mengulang, mencoba-coba hal yang baru gitu ya. Jadi memang ini terjadi apa ya istilahnya, seperti benturan antara harapan keinginan Mbak Ayu dengan harapan dan keinginan orang tua. Nah ini dari penjabaran tadi yang Mbak Ayu sampaikan itu sudah punya gambaran. Nah gambarannya adalah terjadi perbedaan pendapat. Itu sebenarnya sepele, tetapi
ini kaitannya dengan masa depan Mbak Ayu. Jangan sampai Mbak Ayu merasa terbebani. Kalau seandainya sekolah di SMA merasa terbebani dengan pelajarannya, atau orang tua juga nanti merasa terbebani, bebannya berat, biayanya mahal. Nah, bagaimana cara menyatukan kedua perbedaan ini supaya menjadi hal yang baik, menjadi selesai? Harus ada solusinya. Mbak Ayu siap? Insya Allah Bu. Apapun nanti hasilnya. Iya, saya Iya. minta tolong ya Bu. Iya, kalau oke. dibantu ya. Ini dari hasil ini Mbak Ayu nanti akan ada tugas. Tugasnya sederhana sekali. Tugas yang pertama tadi Mbak Ayu sudah menjabarkan, sudah menjelaskan apa yang menjadi ganjalan di hati. Iya. Terus tugas yang kedua adalah mengkomunikasikan dengan orang tua. Ya kan? Mungkin kemarin Mbak Ayu sudah bicara, tapi sedikit emosi, timingnya nggak tepat. Iya, saya Mungkin orang keburu tua, marah gitu. iya, orang tua mungkin sudah capek, lelah bekerja. Mbak Ayu datang cerita kalau pengen sekolah di SMK, orang tua juga dalam kondisi mungkin ekonomi yang lagi Iya, nggak, seperti ini. ya seperti ini. Terus keinginan anak nek nggak dituruti bagaimana, nek dituruti kok memberatkan. Ini perlu perbincangan atau komunikasi yang mungkin dari hati ke hati, dengan timing yang tepat, dengan mungkin Mbak Ayu melihat longgarnya orang tua, ya kan? Terus nanti juga bahasanya mungkin diperbaiki, kita mungkin dengan bahasa yang mudah dicerna. Terus satu lagi selain dengan komunikasi juga keyakinan. Mbak Ayu harus punya keyakinan yang kuat. Insya Allah saya yakin Sudah Bu. bagus, tadi sudah punya visi yang bagus, punya potensi yang bagus, punya kemampuan yang bagus, keterampilannya bagus, tinggal diasah. Terus satu lagi keyakinannya Mbak Ayu. Jangan sampai keyakinannya Mbak Ayu ini gara-gara ada hambatan atau kendala yang kecil terus jadi hilang, potensinya jadi tidak muncul, tidak kuat, tidak maksimal. Nah, ini bagaimana dalam kondisi seperti ini Mbak Ayu bisa tetap eksis, ya, untuk kulinernya tetap jalan, untuk membantu orang tuanya jalan, bahkan sekolahnya pun kalau bisa ya sesuai passionnya Mbak Ayu tadi, dengan cara mengkomunikasikan orang tua kepada orang tua. Keyakinan Mbak Ayu juga harus diperkuat. Terus tugas yang ketiga tadi sudah dikomunikasikan, sudah diperbincangkan. Nah, sekarang tinggal Mbak Ayu, kesungguhan Mbak Ayu dalam hal belajar, karena itu penting sekali, ya. Jangan sampai nanti putus di tengah jalan, ya kan? Karena ini berat ya, untuk sekolah di SMK itu kan ada yang SMK 4 tahun, prakteknya itu hampir 1 tahun, yang lain sudah lulus dia masih praktikum, masih praktek magang. Belum lagi nanti ya betul tadi Mbak Ayu ceritakan biayanya mahal, terus nanti juga pakai ongkos ya, ongkosnya bolak-balik ke sekolah, belum lagi jajannya, makan siangnya, bikin laporannya, tidak sedikit biayanya. Dan mungkin Mbak Ayu bisa menekan biaya itu dengan belajarnya yang rajin, kesungguhannya yang rajin, supaya mendapatkan beasiswa. Nanti juga Mbak Ayu juga mungkin membantu orang tuanya di rumah berdagang, ya. Orang tua masih tak berdagang, ya tidak apa-apa. Terus nanti ini Bu sudah mencatat ya dari hasil perbincangan kita tadi. Terus kira-kira masih ada nggak ganjalan kalau misalnya Mbak Ayu sekolah di SMK, atau mungkin kalau misalnya di SMA yang belum tertulis di sini? Kira-kira Selain karena hambatan dari bidang akademis ya Bu, untuk di SMA saya tuh berpikir, karena kan saya menyadari kalau untuk dari bidang akademis saya seperti ini. Sedangkan kalau setahu saya kalau kita lulus SMA gitu terus langsung bekerja sebenarnya memang bisa, tapi kan nanti ya katakanlah kalau tanpa keterampilan nanti bisanya pekerjaan yang bersifat kasar gitu ya Bu. Kalau ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik harus sebaiknya melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, dari situ saya mulai berpikir bahwa saya aja seperti ini tidak ada motivasi untuk belajar di SMA, apalagi nanti kalau saya harus terbebani untuk kuliah. Sedangkan kuliah pun juga pasti saya butuh biaya dan sebagainya. Kalau saya tidak punya kelebihan misalnya dengan prestasi saya juga nggak bisa cari beasiswa, jadi nanti juga beratnya di saya. Sedangkan kalau di SMK ini juga akhir-akhir ini kan saya emang udah sering berjualan ini Bu, makan-makanan itu. Nah, saya udah berusaha ngumpulin sedikit-sedikit, ya mungkin belum banyak, tapi kan nanti setidaknya bisa buat sangu saya, buat masak saya sendiri. Terus juga saya tuh sering ikut kompetisi masak gitu loh Bu. Kan saya lomba memasak, lomba masak kan
kadang Kayak ada uang Master Chef pembinaan itu ya. itu. Nah itu saya juga kumpulin sedikit-sedikit Iya. karena saya merasa ketika di SMK itu saya tuh keinget idola-idola saya juga Bu. Saya tuh kan mengidolakan karena ketika kecil itu kan saya sering nonton acara-acara masak itu loh Bu. Oh, iya. Ada Bu Siska Switomo, Oh. terus Pak Rudi Khairuddin, Iya. terus juga kadang ketika saya agak gede itu ada Chef Farah pun itu, terus ini kan juga lagi hits banget yang Master Chef itu. Terus saya kan percaya meskipun memasak tuh kayak dipandang sebelah mata, kalau ditekuni seperti para idola saya itu mereka juga bisa sukses. Jadi saya yakin kalau saya meyakini passion saya, meyakini keyakinan saya bersungguh-sungguh, saya yakin saya bisa sukses juga. Bagus sekali. Kamu sudah punya prinsip. Ibu bangga dengan kamu. Kamu bisa menemukan sendiri, ini loh passion saya. Ada motivasi yang tidak hanya dari dalam diri tapi juga dari orang lain. Kamu sudah menemukan, ini loh cita-citaku, mimpiku seperti ini. Itu bagus sekali untuk Mbak Ayu. Ini harus ditanamkan terus, dipupuk, diasah dengan banyak latihan, banyak praktikum, banyak praktek, menambah wawasan. Mungkin dari apa yang sudah disampaikan Mbak Ayu, masih ada ganjaran Mbak tentang ini tadi? Tugasnya tadi kan mengkomunikasikan dengan orang tua, terus meyakinkan dengan apa yang Mbak Ayu ceritakan tadi, terus dengan bahasa yang mudah dipahami. Itu kira-kira ada nggak yang masih belum? Ini sih Bu, sebenarnya tuh yang ganjal tuh selain tadi itu kan Bu, selentingan dari ibu saya itu bilang, pengen kamu lanjutin ke SMK itu kan nggak ada prestisnya, kamu cuma masak pun ibu bisa ngajarin kamu bisa belajar sendiri. Terus juga kalau di SMA kan nanti lebih gengsi kalau kamu bisa sekolah lagi, kan nanti minimal kamu kerjanya di kantoran kayak gitu. Terusnya kalau saya sendiri ya nggak masalah, setiap orang tuh kan beda-beda tuh. Ada yang memang passionnya tuh ya mungkin memang lebih nyaman kerjanya reguler kayak gitu, tapi ada juga yang lebih senang berwirausaha, punya usaha sendiri, berkreativitas sendiri. Nah saya tuh sebenarnya merasa yang nomor 2 tadi Bu. Jadi saya tuh kayak ya udah nggak diterima, malah dibilangin kayak gitu, jadi saya kemarin down gitu, dan jadi saya nggak sempat bicara secara lebih tenang seperti yang Bu Ira sampaikan tadi. Jadi Mbak Ayu merasa kalau pekerjaan berdagang, berwirausaha itu tidak ada prestisnya gitu ya. Tapi yang sukses kan seperti Mbak Ayu ceritakan juga banyak. Itu merupakan apa ya istilahnya, pengendali diri kita itu yang harus bisa memompa terus. Motivasinya ya dari diri kita, cita-cita kita apa, itulah yang selalu kita tumpahkan, kita motivasikan. Kalau untuk urusan apa yang disampaikan orang tua ya itu menjadi bahan renungan kita aja. Jangan sampai kita apa yang mereka pikirkan itu malah kita lakukan, jangan seperti itu. Jadi itulah prinsip Mbak Ayu yang harus dipegang. Mbak Ayu harus yakin dengan diri Mbak Ayu sendiri, harus tetap percaya diri gitu ya. Iya. Terus masih ada lagi yang mau disampaikan atau adakah hal lain yang masih mengganjal, kayaknya seperti masih ada yang mau disampaikan, atau gimana perasaannya? Mungkin seperti yang Bu Ira sampaikan tadi, saya harus introspeksi gitu Bu, karena saya sadar kayaknya kemarin tuh pas cerita ke orang tua tuh dalam kondisi timing yang nggak tepat. Jadi mungkin setelah saya cerita ke ibu ini ternyata saya bisa mengurai masalah saya gitu Bu. Saya senang bisa punya teman ngobrol gitu. Iya, tidak apa-apa ya. Saya juga sepertinya hal-hal seperti ini yang memang harus dibantu. Tidak bisa Mbak Ayu sendiri yang mungkin memikirkan terlalu berat, tetapi setelah ditelaah, digambarkan, dipetakan, ternyata ada beberapa hal yang memang ada potensi dalam diri kita, dan itu harus ada hambatan yang harus kita lewati. Nah, tetapi hambatan itu ya dengan cara yang baik, ya kan? Mungkin dengan orang tua bahasa kita yang kita halus, mungkin dengan orang tua cara menyampaikannya, timingnya yang tepat seperti itu yang perlu kita asah, perlu kita latih juga. Nah, ini semoga nanti apa yang dicita-citakan Mbak Ayu nanti bisa tercapai. Mbak Ayu bisa melanjutkan ke sekolah yang diinginkan Mbak Ayu ya, terus tetap semangat, tetap berjuang. Dalam hal kuliner pun juga harus dengan inovasi yang bagus, inovasi yang berbeda ya. Mungkin di situ rezekinya Mbak Ayu, kesuksesannya ada di situ. Itu gimana? Insya Allah saya sudah menemukan solusi nanti untuk bertemu dengan orang tua saya lagi gitu. Itu Terima masih kasih. ada yang mau disampaikan? Kurang lebih
Ada Bu. Terima kasih ya Bu Ira sudah Iya, mendengarkan sama-sama. saya. Ya, Mohon semoga maaf ini saya mengganggu. tidak apa-apa. Semoga manfaat ya Mbak Ayu. Amin, ya. terima kasih Bu. Sama-sama. Jadi lebih lega ini. Iya. Ternyata kalau curhat di BK itu malah bisa membantu gini ya Bu. Terus nanti kalau misalnya Mbak Ayu sudah bercerita, menyampaikan, berkomunikasi dengan orang tua, nanti bisa lapor ke saya, Iya, bisa Bu. lewat chat atau WA nanti. Punya nomor saya kan? Ada Bu. Ya, nanti silahkan Mbak Ayu WA saya gimana perkembangannya. Nanti kalau memang perlu bantuan, perlu dihadirkan orang tuanya, nanti kami panggil, kami hadirkan, atau kalau enggak kami nanti via telepon saja. Karena jangan sampai ini menjadi mengganjal di hati Mbak Ayu. Meskipun sudah selesai ujiannya, belum pengumuman, Aduh, Bu, tapi ini ya, masih nunggu. iya, tapi dari sekarang kan mulai menapai langkah-langkah seperti ini, karena ini masa depannya Mbak Ayu yang harus dipikirkan dan Iya. harus bareng-bareng dengan orang tua. Iya. Iya, gitu. Iya, terima kasih ya Bu atas Iya, waktunya dan sama-sama. katanya. Iya. Saya mohon pamit karena ini sudah sore juga. Oh iya, Terima iya. kasih ya Bu. Iya. Nanti kan kalau pesan sudah kan saya sampaikan. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Terima Waalaikumsalam. kasih. Iya. Mari Bu. Iya, waalaikumsalam. Salam buat Bapak Ibu ya. Iya Bu.